Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian yang saya muliakan, kita lanjutkan pengajian kita, masih pembahasan sekitar mengusap di atas sepatu khuf. Hadis selanjutnya, an Thauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum ay yamsahu 'alal asaib ya'ni al-amaim wat tasakhin ya'ni al-khafaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Ya nanti? Dari sahabat Thauban, ya, bahwa dia berkata, ba'atha Rasulullah sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan perang, ya. Sariyah itu pasukan perang, ya. Jadi peperangan itu ada dua macam. Ada namanya ghazwah, ya. Ghazwah itu peperangan yang langsung Nabi sendiri sebagai panglima perang, pemimpinnya. Itu disebut dengan ghazwah. Kalau sariyah itu Nabi menunjuk seorang panglima perang. Jadi Nabi tidak ikut, ya, mengirim pasukan di bawah komando seorang panglima perang. Itu disebut dengan sariyah. Nah, ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu, ya, peperangan langsung dipimpin oleh Nabi. Kemudian sariyah tidak dipimpin oleh Nabi, tapi Nabi menunjuk seorang pemimpin perang atau panglima perang. Makanya di sini dikatakan bahasa Rasulullah mengirim, mengutus sariyatan, yaitu pasukan perang. Nah, fa'amarahum, maka Rasulullah memerintahkan mereka ayyamsahu 'alal asaib, bahwa mereka mengusap di atas sorban-sorban, yakni al-amaim wat tasakhin, dan juga mengusap atas sepatu-sepatu khuf. Nah, ya. Jadi mengusap apa namanya? Imamah. Imamah itu sorban, itu ya. Jadi kalau apa namanya? Berwudu boleh diusap, itu ya. Ya, di atas sorbannya. Begitu juga mengusap di atas sepatu khuf, ya. Nah, sepatu khuf. Nah, itu. Jadi ini hampir sama tentang apa namanya? Kebolehan kita mengusap sepatu khuf. Ini memperjelas hadis-hadis sebelumnya. Ya, jadi karena berperang itu kan dalam jangka waktu yang lama. Jadi sahabat juga pakai sepatu, ya. Karena berjalan itu, ya. Jalan zaman dahulu kan tidak beraspal seperti sekarang, ya, penuh dengan kerikil-kerikil batu. Jadi jalan tidak rata, bebatuan, ya, terjal di bawah gunung kadang-kadang. Nah, jadi hampir seluruh sahabat memakai sepatu yang terbuat dari kulit. Nah, itulah yang disebut dengan khuf. Jadi ketika pertama memakai, kita berwudu seperti wudu biasa. Lalu sesudahnya kalau kita batal, lalu kita berwudu, itu boleh kita tidak membasuh kaki, cukup mengusap di atas dua sepatu. Kalau kita musafir sampai 3 hari 3 malam, kalau kita mukim berada di tempat 1 hari 1 malam. Kecuali kalau kita dalam keadaan janabah, kena hadas besar. Nah, barulah dibuka. Nah, itu ya. Kemudian hadis berikutnya, an Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa an Anas marfu'a. Ya. Jadi dari sahabat Umar secara mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang terhenti sanadnya sampai sahabat. Itu namanya mauquf. Kalau marfu sampai sanadnya kepada Nabi. Nah, jadi mauquf itu sanad
sanadnya, rentetan perawi hadisnya itu terhenti sampai dengan sahabat. Itu namanya mauquf. Kalau marfu itu terangkat, artinya sampai kepada Nabi. Jadi apa kata Rasulullah? Iza tawadda'a ahadukum, ya, apabila berwudu salah seorang di antara kalian, fala bisa khufaihi, lalu memakai dua sepatu khufnya. Nah, itu. Falyamsah alaihima, hendaklah dia mengusap di atas keduanya. Wal yusalli fihima, dan hendaklah sembahyang pada keduanya. Artinya boleh memakainya. Wala yakhla'huma, dan jangan mencabut keduanya, kedua sepatunya. Insya'a, kalau ia mau. Illa min janabatin, kecuali dari janabah. Ini sama, tidak ada bedanya dengan hadis-hadis sebelumnya, bahwa menegaskan bahwa bolehnya mengusap di atas dua sepatu. Bahkan secara tegas Rasulullah perintah, jangan cabut, jangan dibuka, kecuali kalau kalian semua terkena janabah, barulah dibuka, karena harus mandi besar. Kalau hanya sekedar berwudu, tidak boleh dibuka, cukup mengusap di atasnya saja. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ana Nabi annahu rakhasa, bahwa Nabi memberikan keringanan, rukhsah. Nah, ya. Dalam hukum agama ada dua hukum, ya. Ada namanya hukum taklif. Hukum taklif itu 5. Pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ini namanya hukum taklif, ya. Nah, hukum taklif ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, itu namanya hukum taklif. Yang kedua namanya hukum azimah. Nah, hukum azimah itu ada sebab, ada syarat, ada mani, ya, ada rukhsah. Nah, ini ada keringanan. Hukum-hukum keringanan itu namanya apa? Azimah, hukum-hukum azimah. Nah, yang ada hubungan sebab akibat, ya. Nah, itu namanya hukum azimah. Ada sebab, ada syarat, ada mani, ada halangan, ya, lalu ada rukhsah. Nah, itu namanya hukum azimah. Nah, sekarang annahu rakhasa, Rasulullah memberikan keringanan. Nah, itu ya. Memberikan keringanan lil musafiri, bagi orang musafir, salasata ayyamin, yaitu 3 hari, walayaliyahunna, dan 3 malamnya, untuk mengusap khuf itu. Walil muqimi yauman walailatan, dan bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. Iza tatahhara, apabila ia bersuci, fala bisa khufaihi, lalu ia memakai 2 sepatunya, ayam saha alaihima, untuk mengusap di atas keduanya. Nah, inilah jadi bentuk keringanan. Inilah juga sebagai bentuk bahwa agama itu memang benar, ya, tidak memberatkan. Hukum dalam agama itu tidak memberatkan. Ini, ya, salah satu prinsip hukum dalam agama adalah tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, seperti ini, karena kita musafir, tentu sekali kekurangan air. Maka untuk kita berwudu, salah satu rukun wudu, boleh kita tidak membasuhnya, yaitu kaki. Cukup dengan mengusap di atas 2 sepatu. Ini namanya hukum rukhsah, keringanan. Kalau musafir, boleh juga tidak berpuasa. Nah, itu. Musafir boleh menjamak dan mengkasar sholat. Nah, ini semuanya bentuk-bentuk keringanan, bentuk-bentuk hukum rukhsah yang diberikan agama kepada kita. Tuh, ya. Perempuan hamil misalkan tidak kuat puasa, boleh tidak puasa. Dan pekerja-pekerja keras misalkan, ya, itu boleh dia tidak berpuasa. Nah, ini namanya rukhsah, keringanan-keringanan dalam agama.
Jadi sama sekali agama itu tidak pernah memberatkan. Jadi salah satu prinsip hukum agama adalah yaitu tidak memberatkan. Seperti contoh ini ya, yaitu mengusap di atas dua sepatu. Ini sudah ketentuan umum bahwa bagi orang yang musafir boleh memakai sepatu khufnya selama 3 hari 3 malam, dan apabila berwudu cukup mengusapnya di atasnya saja tanpa membukanya kecuali dalam keadaan janabah. Nah, itu. An Abi Imarah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah. Ini sahabat juga mempertegas Imarah ini. Amsahu 'alal khuffain. Rasulullah, saya boleh mengusap di atas dua sepatu? Qala na'am. Oh iya. Qala wa yaumain. Bagaimana kalau 2 hari? Qala na'am. Oh iya, tidak ada masalah kata Rasul. Qala wa salasata ayyam. Bagaimana kalau 3 hari? Qala na'am. Iya. Wa ma syi'ta. Sudah, tergantung kamu sudah. Nah, seperti itulah Rasulullah. Jadi secara jelas, secara mudah Rasulullah memberikan penjelasan hukum kepada para sahabatnya. Bagaimana Rasul? Saya kalau pakai sepatu khuf boleh. Bagaimana kalau 2 hari? Boleh. Bagaimana 3? Boleh, kata Nabi. Jadi begitulah. Jadi Nabi dengan lemah lembut ya memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin terkait dengan hukum-hukum agama. Nah, itu. Selesai tentang khuf.